Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan para pelaku ekonomi dan masyarakat umum dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta. Sarasehan Ekonomi menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan internasional. Tiba di tempat acara. Sarasehan Ekonomi yang bertajuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa siang. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir pula jajaran Kementerian Ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, serta Danantara. Acara yang digagas Presiden Prabowo ini mengundang pelaku pasar mulai dari industri, manufaktur hingga keuangan, investor, sejumlah ekonom, pemimpin redaksi media semua, hingga masyarakat umum. Selamat datang dalam Sarasehan ini Presiden Prabowo, Menko Perekonomian serta Menteri Keuangan memaparkan peluang apa yang bisa diambil oleh industri dalam mengantisipasi peralihan perdagangan akibat tarif impor baru Amerika Serikat. Ekonomi kita, ya, azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan biaya masuk setinggi itu, Pak. Mereka mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada. Sehingga mereka mencari alternatif lain untuk copper dan gold karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki, bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis. Jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk Zoom langsung, Pak, dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan.
dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Nah, produk kita rata-rata harga jual sepatu itu 15 sampai 20 dolar. Sehingga biaya masuknya itu 6 dolar, padahal harga beli di sana 70 sampai 80 dolar, Pak. Jadi dampaknya tidak sebesar 30%. Nah, baju pun demikian, Pak. Kita 20 sampai 25 dolar, bahkan itu Gap maupun yang lain. Nah, dijualnya di sana 80 sampai 100 dolar juga. Jadi dampaknya mungkin tidak seberat yang kita pikirkan. Dan berikutnya, ekspor kita ke Amerika itu hanya 2,2% dari kita punya PDB, Pak. Slide berikut. Berbeda dengan Vietnam. 33% PDB mereka tergantung daripada ekspor. Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah, tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika. Kita juga akan melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor. Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas impor. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini, mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Beberapa fiscal measure ini kalau dihitung berdasarkan imputed tarif adalah sebagai berikut. Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini ekuivalen mengurangi tarif hingga 2% sendiri.